Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Aulia Astuti dengan NIM 24106111120006. Saya akan membawakan materi tentang prinsip-prinsip konservasi sumber daya hutan. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena hutan merupakan sumber daya yang tidak ternilai, yang perannya bukan hanya bagi lingkungan sekitar, tetapi juga bagi kehidupan manusia secara global. Kita akan membahas 5 prinsip utama konservasi hutan yang menjadi fondasi bagi pengelolaan hutan lestari. Jika kita bicara konservasi hutan, bukan berarti hutan tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Justru, hutan harus tetap memberi manfaat bagi manusia, tetapi dengan cara yang terkendali. Hutan menyediakan banyak hal, kayu, rotan, madu, buah-buahan, juga jasa lingkungan seperti air bersih dan udara segar. Tetapi kalau tidak dijaga, hutan bisa rusak, ditebang habis atau terbakar sehingga fungsinya hilang. Nah, disinilah peran prinsip konservasi sebagai pedoman supaya hutan tetap terjaga keberadaannya, sekaligus tetap bisa memberi manfaat. Prinsip pertama adalah keberlanjutan. Hutan bisa digunakan, tapi harus tetap ada untuk generasi berikutnya. Artinya, kalau kita menebang pohon, jangan sampai habis tanpa ada upaya menanam kembali. Ada sistem tebang pilih. Misalnya, di mana hanya pohon dengan diameter tertentu yang boleh ditebang, sementara pohon muda tetap dibiarkan tumbuh. Selain itu, ada reboisasi atau penghijauan untuk memulihkan hutan yang gundul. Dengan pengelolaan seperti ini, manfaat hutan tetap bisa kita nikmati sekarang, tapi juga bisa diwariskan kepada anak cucu kita nanti. Prinsip kedua adalah keanekaragaman hayati. Hutan kita luar biasa kayanya. Bahkan Indonesia sering disebut mega biodiversity country. Ada ribuan jenis pohon, tumbuhan, obat, satwa liar, bahkan banyak yang tidak ditemukan di tempat lain. Semua itu punya peran penting bagi ekosistem maupun kehidupan manusia. Kalau satu spesies hilang, keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Karena itu, konservasi harus melindungi semua tingkatan biodiversitas, gen, spesies, dan ekosistem. Penerapannya bisa lewat taman nasional, suaka marga satwa, dan cagar alam. Kita juga punya contoh nyata seperti upaya perlindungan orangutan di Kalimantan atau bekantan sebagai satwa endemik Kalimantan Selatan. Prinsip ketiga adalah pemanfaatan bijaksana. Artinya, hutan boleh dipakai, tapi harus dengan cara sesuai dengan daya dukungnya. Kita tidak bisa mengambil semua hasil hutan sekaligus. Contohnya, rotan atau damar diambil hanya sebagian supaya ada yang tersisa untuk tumbuh kembali. Hutan juga bisa dimanfaatkan tanpa merusak, misalnya lewat ekowisata. Orang bisa datang menikmati keindahan hutan, tapi tidak menebang pohon. Dengan cara ini, hutan tetap menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi keasliannya tidak hilang. Prinsip keempat adalah partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Konservasi tidak akan berhasil kalau hanya dijalankan oleh pemerintah atau perusahaan. Justru, masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan sering punya aturan adat yang lebih efektif. Misalnya, ada larangan menebang pohon di hutan keramat. Ada juga sistem lubuk larangan di Sumatera, yaitu larangan mengambil ikan dari sungai di waktu tertentu supaya populasinya tetap terjaga. Program hutan desa dan hutan kemasyarakatan juga membuktikan bahwa masyarakat bisa menjadi pelaku utama konservasi jika diberi hak kelola. Prinsip terakhir adalah keadilan antar generasi. Kita tidak boleh serakah. Apa yang kita nikmati sekarang, seperti udara segar, air bersih, kayu, dan hasil hutan lainnya, juga hak anak cucu kita nanti. Artinya, kita punya kewajiban moral menjaga hutan supaya tetap utuh. Itu bisa dilakukan dengan reboisasi, perlindungan hutan lindung, hingga kebijakan pembangunan yang tidak merusak hutan.
Kalau kita menghabiskan semua sekarang, generasi berikutnya tidak akan punya apa-apa selain kerusakan. Kesimpulannya, konservasi hutan bukan hanya tentang menjaga pohon tetap hijau, tetapi tentang bagaimana kita bisa terus mendapatkan manfaat dari hutan tanpa merusaknya. Kelima prinsip yang sudah dibahas menjadi pegangan dalam setiap aktivitas kehutanan. Dengan menjalankan prinsip ini, hutan tetap lestari, masyarakat tetap sejahtera, dan generasi mendatang tetap bisa menikmati hutan sebagaimana kita menikmatinya sekarang. Jadi, konservasi adalah tanggung jawab kita bersama untuk alam dan untuk masa depan. Sebagai penutup, kelima prinsip ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keberlanjutan tidak akan tercapai kalau keanekaragaman hayati hilang. Pemanfaatan bijaksana tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Dan semuanya harus berpihak pada keadilan antar generasi. Jadi, konservasi hutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal ekonomi, sosial, dan keberlanjutan hidup manusia itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.